الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumaat yang Allah muliakan insya-Allah, salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah itu Maha Pemalu. Allah itu punya sifat sangat pemalu, dan malunya Allah tentu tidak sama dengan malunya manusia. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun di antara zat Allah yang bisa menyerupai makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam hadis riwayat Abu Daud dari Salman Al-Farisi, Rasulullah mengatakan, Inna Allah tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi iza rafa'a yadayhi ilayhi yarudduhuma sifran. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala hayyun karimun, Allah itu sungguh maha pemalu dan maha mulia. Dan Allah malu sekali ketika hamba mengangkat tangannya meminta sesuatu kepada Allah dan tangan itu kembali ke bawah dalam keadaan kosong. Artinya, dengan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, Allah malu sekali kalau tidak mengabulkan permintaan hamba. Allah maha kaya, Allah punya segala-gala, maka Allah sangat malu ketika hamba meminta yang sedikit darinya lalu Allah tidak memberinya. Yang ini disebut Allah punya sifat sangat malu dengan kebesarannya. Dalam hadis yang lain dari Abu Ya'la juga dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika melihat salah satu penduduk Arab di Madinah mandi di tengah padang pasir, tidak memakai satu penutup kain pun. Lalu kemudian Rasulullah ketika datang waktu salat, selesai salat, Rasulullah langsung berdiri di atas mimbarnya. Rasulullah mengatakan, Inna rabbakumullah azza wa jalla hayyun sittirun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan sittir, Allah itu maha menutupi aib. Wa yuhibbu sitra, Allah suka menutupi aib hambanya. Faman igtasala ahadukum falyastatir, kata Rasulullah, kalau begitu
maka siapapun di antara kalian yang sedang mandi, maka tutuplah diri kalian, kata Allah. Dan jadi Allah dalam keterangan Nabi, nyan male menyogetanyo tamano dalam keadaan telun di ke kawan ramai. Tapi para ulama mengatakan, kalau kita punya kamar mandi yang sudah tertutup seluruh penjuru mata angin, wadah miyup wiunun ke ngalikut kametup mandum, dan itu bisa dianggap pakaian bagi orang yang mandi. Tapi model mandi yang membuka aurat, maka Nabi mengatakan Allah malu melihatmu, karena Allah punya sifat pemalu. Bahkan saking dahsyatnya sifat malu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah malu kalau hambanya yang mukmin nanti di akhirat dipertontonkan di hadapan orang kafir dengan segala dosa-dosanya. Maka apa yang Allah lakukan? Nabi menjelaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang yaumul hisab, wa yudnil mu'min, seorang mukmin akan didekatkan kepada Allah. Seorang mukmin yang hatinya mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Muhammad sebagai Nabi, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan dekatkan mukmin itu kepadanya. Wa yadha'u kanafahu alaih, lalu Allah tutup antara dia dengan mukmin itu. Jadi ketup oleh Allah dengan selimut, yang selimut itu kemudian menjadi penghalang dari penglihatan semua orang di padang mahsyar. Jadi ada hanya antara kita dengan Allah saja. Kalau ulama tafsir hadis menyebutkan bagaikan seekor induk ayam yang membuka sayapnya untuk menutupi anak-anaknya di dalam sayapnya. Menan ke kira-kira. Jadi Allah menutup hamba yang mukmin, berbicara dengannya di dalam selimut khusus yang dibentang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada mukmin ini setelah Allah nampakkan catatan amalnya. Allah mengatakan, "Ata'rifu zamba kaza?" Bukankah dosa ini yang kamu lakukan dulu? "Ata'rifu zamba kaza?" Bukankah dosa itu yang kamu lakukan dulu? Semua ditanya oleh Allah. Lalu mukmin ini mengatakan, "Naam ya Allah, betul ya Allah. Aku di dunia melakukan dosa ini, dosa itu. Terlalu banyak dosa yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu kemudian wa yara nafsahu annahu halak, dan dia melihat bahwa dia akan binasa, artinya dia akan masuk neraka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm." Wahai hambaku, dulu di dunia aku tutupi dosa-dosamu, maka hari ini semua dosamu ku ampunkan. Artinya, waktu engkau melakukan dosa di dunia, cukup banyak yang aku tutupi, kata Allah. Cukup banyak orang yang hari ini melakukan dosa kepada Allah, disembunyikan oleh Allah, tidak dibongkar, tidak dilihat. Orang-orang berzina di dalam kamar-kamar hotel, tidak ada yang melihatnya. Lalu besoknya dia melakukan lagi, tidak ada yang melihatnya. Orang-orang berjudi di media-media online, duduk di salah satu sudut kedai kopi, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Orang-orang melakukan maksiat dimanapun, bahkan orang kampungnya pun tidak tahu. Allah tidak bongkar. Kalau dia seorang mukmin, Allah malu. Allah punya sifat malu. Kalau hamba yang mengakui dirinya Allah, mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Allah malu untuk membongkar aib hamba itu di hadapan semua orang. Nyan menan sifat malih Allah. Jadi Allah itu malu sekali dengan kekuasaannya, keagungannya. Allah malu dengan semua kebesarannya, kasih sayangnya, kedermawanannya. Allah malih bagaikan satu orang raja malu. Malu kalau tidak bisa mengayomi rakyatnya. Allah lah raja di raja.
Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala nyan berkata tepa dia katanya bahawa Allah yang maha berkuasa masih punya sifat malu. Maka katanya hamba yang lemah, yang hina dina, yang masih berharap nikmat Allah, yang kita hari ini tiada apa-apanya, ketika Allah matikan kita detik kapanpun Allah bisa matikan. Kalau Allah ingin hinakan kita di hadapan manusia, Allah bisa lakukan. Maka selayaknya kita lebih malu daripada Allah. Selayaknya sifat malainya benar bak katanya. Sifat malu itu seharusnya berada di dalam dada-dada kita. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya istana, kekayaan pun tidak. Yang kaya pun hari ini kaya, besok bisa mati meninggalkan kekayaannya. Seharusnya lebih malai katanya. Tapi sayangnya hamba hari ini, bahkan hamba yang lemah pun, yang orangnya sehat tinggal sakit pi hana malai. Seorang hamba yang tidak tahu kapan kematiannya datang pun tidak ada rasa malunya kepada Allah. Allah mewujudkan rasa malu untuk melindungi hamba. Allah malu kalau doa hamba tidak diterima karena kekayaan Allah. Allah malu kalau seorang hamba telanjang di hadapannya. Tapi hamba tidak malai. Hana malai sapu di ke Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Wal haya' minal iman, dan salah satu cabangnya adalah al-haya', iaitu rasa malu. Maka orang yang punya rasa malu berarti ada imannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Dari nabi pertama diutus oleh Allah, dari Nabi Adam alaihi salam, seluruh dakwahnya para nabi itu menasihati umatnya masing-masing dengan mengatakan, fa illam tastahi fa'mal bima syi'ta. Kalau engkau tidak malu, lakukanlah suka-suka. Menyoh hana malai ke pebuk juga lah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-haya' la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Maka orang kalau punya rasa malu, biasanya orang jigot, dia pelihara rasa kehormatannya, ada iffah sekaligus ada izzah, na rasa mulia. Tapi orang kalau kagadah rasa malu, sudah hilang rasa malu, maka tidak ada lagi kemuliaan. Dia tidak jaga lagi kehormatan, dia tidak lagi punya rasa harga diri, wibawa, tidak ada lagi. Hanya penting konyan. Jadi udip kan lagi udip urung bagai, udip kan lagi udip urung pungo, telun kakak telun. Maka lihatlah orang-orang yang hari ini tidak diselipi rasa malu pada imannya. Apa yang terjadi? Mereka keluar di jalanan dengan menampakkan aurat mereka. Laki-laki memakai celana pendek di atas lutut-lutut mereka, bahkan hampir mencapai pangkal pahanya. Nyawa geduk Honda mesila luarnya, celana itu tertarik hampir ke pangkal pahanya. Karab deh luar-luar dalam, hana malai pak. Deng bak lampu merah, hana malai. Nyan model manusia yang perempuan-perempuan ketika kehilangan rasa malu, keluar dari rumahnya dengan pakaian ketat, dengan pakaian seksi, bahkan suaminya yang memboncengnya, kedua-duanya tidak punya rasa malu. Kalau orang sudah kehilangan rasa malu, apapun jabatan yang dia pegang, dia tidak peduli mau dihujat oleh rakyat, silahkan. Kalau dia jadi anggota DPR tidak malu hanya untuk makan harta tanpa membela rakyat yang memilihnya. Kalau orang sudah jadi pejabat tanpa rasa malu, korupsi hal yang biasa, pegah-pegah ke pegah ke dia, kapuduk dalam koran kapuduk ke dia, viralkan, silahkan viralkan. Dia tidak malu, divideokan orang dia makan harta haram di tengah jalan, divideokan orang, dia tidak malu. Menyogok tidak malu untuknya, menerima uang sogok pun tidak malu. Orang kalau sudah tidak ada iman dengan rasa malunya, mengatakan sesuatu yang seharusnya itu perlu rasa malu, tapi dia tidak malu. Dia akan katakan, nyo hansip, perlepeng rukuk, perlepeng nyo, perlepeng jih.
Padahal ongkos buat kartu itu memang tertuh 50 ribu. Tapi menyohana malai dia berani mengatakan dan tambah bacut tek dengan peng rokok, peng nyo, peng je. Padahal di urang pegak kartu pi menghana rokok pi hana goyat. Subhanallah. Maka paling bahaya manusia ketika hilang rasa malunya. Menyomalai kahana alam dada. Urang lain di semayang Jumaat, getanyo tadang meteng tamekat bak tempat mekat getanyo. Di urang dia lewat-lewat. Malai bahana, hana malai. Makanya ketika rasa malu hilang, maka mulailah bermunculan maksiat. Kalau suami tidak punya malu, maka dia biarkan istrinya bermaksiat. Dia biarkan istrinya berjoget-joget di depan TikTok. Kalau ayah tidak punya rasa malu, dia biarkan anak gadisnya punya pacar. Dia biarkan anak laki-lakinya keluar tanpa salat berjamaah setiap harinya. Malai hanali. Maka oleh kerana itu jemaah mulakan Allah, perlu kita kembali, peliharalah rasa malu, peliharalah rasa malenyo bak dada getanyo, agar getanyo jadi urang ged. Kalau orang berani melakukan maksiat di dalam kegelapan, di dalam kesunyian, tapi di luar orang, di luar ketika dilihat oleh orang banyak dia masih menyimpan rasa malu, tapi di luar orang banyak, di dalam kamarnya dia lakukan maksiat, berarti dia pun tidak merasa malu di hadapan Allah. Kenapa? Karena merasa Allah tidak berada di dalam kamarnya. Dia merasa bahwa Allah tidak ada di tempat yang sunyi. Maka ramai orang jaga-jaga doa di ke urang ramai. Di ke urang ramai ke sembahyang, ke pakai kopiah, ke pakai ijakrung, ke pakai baju koko, ke sembahyang, ke tat-tat. Begitu di rumahnya, istrinya pergi belanja, anak pergi sekolah, dia buka HP-nya, lalu dia lihat yang porno di dalam kamarnya, padahal Allah melihatnya, tapi dia tidak malu. Apa akibatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqwaman min ummati, nanti akan datang di hari akhirat sekelompok orang dari umatku, bihasanatin amsal jibali tihamati bayda. Mereka datang dengan amalan yang begitu banyaknya, banyak sekali amalnya, zakat, umrah, puasa Ramadan, Lailatul Qadar berkali-kali, kemudian dia iktikaf dalam bulan Ramadan penuh, lalu kemudian dia lakukan salat berjamaah. Tapi kemudian ketika di hadapan Allah, kata Nabi, faja'alaha Allahu haba'an mansura, Allah hapus semua amalnya, dihapus semua amalnya, menjadi apa? Haba, menjadi debu berterbangan. Hana geterimang mesina oleh Allah. Sahabat pucat mendengarkan hadis ini. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka ya Rasulullah, kenapa amalnya bisa dihapus oleh Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innahum mislukum, mereka sama-sama manusia sepertimu, jildatuhum misla jildatikum, kulitnya sama seperti kulitmu. Apa salah mereka? Yaitu wa iza khallu bimaharimillah intahakuha, ketika sudah sepi, ketika tidak ada orang yang melihatnya, ketika tidak ada orang yang mengenalnya, dia melakukan maksiat seakan-akan Allah tidak berada di tempat dia bermaksiat. Jadi orang yang memaksud berbuat maksiat lam seput, dalam keadaan rumah sepi, maka hati-hatilah, semua amal kita dihapuskan Allah di akhirat nanti. Maka bertaubatlah sebelum itu terjadi. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa membuat kita menumbuhkan rasa malu kita untuk menjumpai Allah dan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.